Welcome to answer your question. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang ada di komentar waktu answer your question. Jadi jangan lupa untuk komentar supaya pertanyaan Anda bisa dijawab di video selanjutnya. Dari Jovina, maaf Bang, saya mau nanya, boleh bisa nggak investasi forex tanpa broker? Kalau bisa di mana ya? Bisa kalau nggak pakai broker future, maksudnya kayak FBS, GK Invest dan lain-lain, itu bisa. Tetapi kalian masih tetap harus ada perantaranya. Contoh kalau kalian mau beli US dollar, kalian betul belinya di mana kan gitu. Itu ya dinamakan juga namanya broker, sama aja sebenarnya. Kalau ingin langsung membelinya, kalian bisa langsung beli di bank atau di money changer, tempat pertukaran mata uang. Jadi kalian tukar rupiah, nanti kalian bakalan dapat US dollar. Sudah, kalian dapat US dollarnya. Kalian mau tahan sampai kapanpun itu bisa. Jadi silakan. Itu biasanya dinamakan spot. Jadi kita langsung beli, kita punya barangnya. Oke, dari Pramana Satriadi, Mas, kalau FOMC schedule-nya tiap tanggal berapa ya? Itu juga pengaruh banget ke market ya. Untuk FOMC ini termasuk news itu sangat-sangat pengaruh. Biasanya yang berpengaruh itu NFP dan FOMC. Kalian kalau trading forex harus tahu itu. Ngelihatnya kalian bisa cek di forexfactory.com, kemudian kalian cari tuh, nih ada FOMC meeting minute, berarti kalau ada kayak gini, hati-hati jam 1 malam Kamis 13 April, itu hati-hati karena kemungkinan bakalan ada pergerakan yang signifikan jam 1 malam. Jadi kalian ada posisi tidur tiba-tiba kena stop loss, jangan kaget karena ada FOMC pergerakannya signifikan. Cara lihatnya ya di sini di Forex Factory, kalian bisa cek di sana. Dari Avatar, Bang, bahas gap dong, soalnya lagi rame pertumpahan darah gara-gara kemarin terjadi gap the goal. Oke, tanpa fakta versus astronomi. Saya contohkan gap di XAUUSD ya, katanya ada gap. Mana ada gap? Nggak ada gap di XAUUSD. Coba kita lihat satu, juga nggak ada gap. Jadi gap di sini kalian harus lihatnya di trading view, bukan di MT4. Kalau di MT4 biasanya ada gap. Gap di sini ya hari Sabtu Minggu kan libur, broker tutup, tetapi pergerakan market itu masih jalan. Jadi agak loncat gitu dia. Jadi kadang-kadang dari sini tiba-tiba udah langsung ke atas, menimbulkan candle yang panjang di sini hilang. Itu namanya gap. Apakah bisa masuk untuk entry? Jawabannya adalah I don't believe it. Saya nggak percaya ada gap untuk entry. Atau kenapa saya nggak percaya kalau ada gap? Karena kalau dilihat di trading view aja dia nggak ada gap. Kalau di MetaTrader banyak, hari Senin biasanya itu ada gap. Kalau saran saya tetap stick sama plannya aja. Kalau memang plannya trading dengan Fibonacci ya pakai Fibonacci. Kalau pakai support resisten ya pakai support resisten, nggak usah aneh-aneh pakai gap dan lain-lain. Itu kelihatannya juga kurang sesuai dengan trading plan Anda. Dari Rahmat Swandi, pertanyaan Mas Temat, monggo tolong dijawab, apakah NFP bisa jadi acuan untuk kelanjutan tren? Untuk NFP, kalau kalian bisa lihat ada NFP itu setiap hari Jumat awal, ini tanggal 7, NFP atau non-farm payroll. Kalau kalian belum lihat videonya full, kalian bisa cek di sini cara untuk melihatnya dan kenapa kok NFP penting ada di sana. NFP kemarin kalau nggak salah nggak begitu pengaruh, tapi NFP sebelumnya, kita lihat NFP sebelumnya itu tanggal 10 Maret ini pergerakannya signifikan karena ada 3 berita tentang US dollar. Oke, tanggal 10 Maret kita bisa lihat bahwa market itu konsolidasi kan. Biasanya sebelum ada berita itu market itu konsolidasi dulu, mereka menunggu ordernya itu siapa yang mau beli, tanya hedge fund atau market maker itu nunggu berita keluar. Makanya ketika mau ada berita besar, market itu konsolidasi nunggu order. Setelah NFP keluar terus langsung naik. Jadi kalau dibilang kelanjutan tidak pasti, kalau dibilang pembalikan juga tidak pasti, tergantung dia gimana. Contoh ini langsung turun drastis kayak gini, berarti ini apa? Pembalikan. Kalau ini break ke atas berarti pelanjutan tren. Jadi tergantung sebelum NFP itu bagaimana. Dari Masjid Besar Al-Amin Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis, panjang banget namanya. Bang, kau nanya yang SMC, apakah order block itu sama dengan supply dan demand? Sebetulnya gini, technical analysis itu sebenarnya simple. Ada 2 tren, cara menentukan tren, entah itu dengan trend line, entah itu dengan market structure, moving average, pokoknya tren. Yang kedua, area penting. Area penting di sini namanya macam-macam. Ada support resistance, order block, imbalance, kemudian supply dan demand, itu banyak cara menentukannya. Intinya area penting di sana. Apakah supply dan demand itu sama kayak order block? Sama-sama saja. Kalau saya bilang sama saja, karena saya selalu buat simple semuanya. Saya bikin semua technical analysis itu ada 2. Pertama nentuin trend, yang kedua nentuin area penting. Supply and demand, order block dan lain-lain itu termasuk menentukan area penting. Kalau saya bilangnya sama. Dari 21D07 Jonathan Ariel Fieri, wah
namanya orang panjang-panjang. Bang Tutur bikin akun trading view dong sampai connect ke broker. Sekarang udah beda. Akun trading view masa udah beda? Kita cek. Pertama masuk ke tradingview.com. Kalian bakalan ditunjukin seperti ini. Langsung get started. Kemudian ini langsung ke get started di sini. Jangan ngeklik di sini atau try nggak perlu. Langsung get started. Atau kalian scroll ke bawah yang basic, yang gratis di sini. Ini kalian langsung sign up atau daftar di sini. Klik dari situ. Udahlah, kalian bisa pakai email. Kalian taruh email kalian, password, create account. Udah jadi. Dulu mungkin lebih gampang karena langsung ada di sini free. Kemudian bayar berapa? Karena nggak ada, karena mereka emang butuh uang mungkin. Jadi ya digituin. Tapi intinya gampang kok. Tinggal scroll ke bawah, masuk ke basic, kemudian klik sign up. Nggak perlu yang di sini. Ini yang berbayar. Itu dari saya. Thank you so much. See you next video. Bye bye.